Bahwa kami persembahkan hidup kami Tuhan Yesus kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sudah terlalu teramat sangat baik buat setiap kami Tuhan. Dengan apakah kami membalas segala kebaikan-Mu selain mempersembahkan hidup kami Tuhan Yesus. Mulai dari hari ini Tuhan Yesus, kami persembahkan seutuhnya, seluruhnya Tuhan, sampai memutih rambut kami, sampai nafas terakhir kami Tuhan, kami persembahkan bagi-Mu ya Bapa. Biar panggilan-Mu Tuhan, segala panggilan-Mu Tuhan Yesus digenapi dalam hidup setiap kami ya Bapa. Terimalah Tuhan setiap pujian penyembahan kami Tuhan Yesus yang lahir dari hati kami, menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepadamu Tuhan. Biarlah menjadi irama yang menyenangkan di telingamu ya Bapa. Bapa yang baik ini Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu Tuhan, menyempurnakan sukacita kami pada sore hari ini Tuhan. Dengan Tuhan Yesus boleh berbicara kepada setiap kami di tempat ini ya Bapa. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar bukan dengan hikmat hamba sebagai manusia hamba berkata-kata, tapi biar Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan isi hatinya Tuhan kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Bapa yang baik, urapilah hamba Tuhan. Biar sungguh hanya firman yang murni, apa yang hamba-Mu ucapkan, apa yang diterima dimengerti oleh jemaat-Mu, tepat sama seperti apa yang Tuhan maksudkan untuk disampaikan. Kami mengundang hadirat Ruang Maha Kudus memenuhi tempat ini. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus menguasai hati, jiwa dan pikiran kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan Yesus. Ajar kami, tegur kami, didik kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, menurut kehendak Tuhan, seturut dengan rancangan Tuhan dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerinduanku bekasi dengan iman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mengambil bagian dalam pelayanan di sore hari ini. Terimalah salam dari mimbar yang kudus ini. Shalom kerinduanku church. Apa kabarnya saudara sekalian di sore hari ini? Luar biasa, mantap, puji Tuhan. Kita sampai di minggu yang kedua. Bahan khotbah saya hari ini panjang saudara, cukup banyak. Jadi kita langsung aja yuk masuk dalam serial yang kedua, episode yang kedua dari serial khotbah kita di bulan Mei. Dengan tema besar New Life in Christ. Hidup yang baru di dalam Kristus. Ini adalah serial lanjutan dari bulan lalu yang bicara soal the work of Christ, karyanya Kristus. Setelah kita ditebus, terus apa respon kita? Makanya kemarin di minggu yang pertama, mungkin kalau ada saudara yang gak hadir minggu lalu, minggu yang pertama kemarin kita bicara soal pertobatan. Bahwa pertobatan adalah respon. Respon kita dari menyadari bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan, oke, kita udah ditebus, terus apa? Then what? Kita responi dengan hidup yang baru di dalam pertobatan. Nah, buah-buah dari pertobatan ini, salah satunya adalah apa yang akan kita bahas di minggu yang kedua ini. Minggu yang kedua kita akan masuk dalam tema New Mindset atau pola pikir yang baru. Dan saya beri judul dalam khotbah saya, New Way of Thinking. Saudara siap diberkati, amin? Kita baca dulu yuk dalam Roma 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Sama-sama kita baca yuk keempat ayat ini. 3, 2, 1. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Buah dari pertobatan salah satunya adalah perubahan dari pola pikir kita. Makanya pertobatan pakai bahasa aslinya metanoia, yang artinya perubahan pikiran secara menyeluruh. Kenapa? Karena semua dimulai dari pikiran kita. Orang berbuat dosa awalnya tuh dari pikiran dulu loh. Saya suka bilang gini kan, gak ada orang tiba-tiba pengen selingkuh. Gak ada orang, gak ada penyebabnya, gak ada triggernya, gak ada sesuatu yang dia pikirkan terus menerus. Entah mungkin saya gak tahu, entah mungkin kecanduan dengan pornografi, entah mungkin masalah sama istri sama suami gak diselesaikan, apapun itu. Tapi gak ada orang yang bangun tidur, abis baca firman Tuhan, pernikahan baik-baik tiba-tiba, ma aku hari ini mau selingkuh ya. Gak ada, semua dimulai dari
Pikiran, makanya pikiran kita ini adalah sesuatu yang harus bertobat. Harus diubahkan sebagai respon dari pertobatan kita. Buah dari pertobatan kita. Salah satunya bukti dari pertobatan kita adalah perubahan dari pola pikiran kita. Dari mindset kita. Nah, apa sih mindset ini? Mindset, saya lihat di Cambridge Dictionary, artinya adalah a person's way of thinking and their opinions. Artinya gini, mindset itu lebih dari sekedar kumpulan-kumpulan pikiran. Lebih dari sekedar mikirin A, B, C, D, E terus dikumpulin. Tapi mindset membentuk sebuah pattern. Membentuk pola. Membentuk sebuah pattern yang akhirnya menghasilkan mood. Menghasilkan perilaku. Menghasilkan karakter. Menghasilkan apa? Arah hidup. Kenapa seseorang bisa melakukan A, B, C, D, E? Semua dimulai dari pikirannya. Karakter seseorang, mood seseorang. Orang bilang, gue lagi gak mood nih. Kenapa lagi gak mood? Karena di sininya lagi rame banget nih. Mungkin lagi mikirin cicilan, mungkin lagi mikirin pacarnya kalau udah 2 hari ngilang gak bisa dihubungin. Mungkin dia lagi ada yang gak enak dalam tubuhnya. Dan dia ngerasa itu gak enak jadinya gak mood. Jadi mindset itu bukan sekedar kumpulan pikiran, tapi kumpulan pikiran yang pada akhirnya membentuk sebuah pattern. Yang menghasilkan perilaku, perkataan, karakter, dan gaya hidup kita, arah hidup kita. Nah, kita semua, saya harus ngasih tahu ini sama saudara. Iblis adalah pendusta. Sekali lagi saya tegaskan, iblis adalah pendusta. Kalau kerjaannya dia adalah berdusta. Kerjaannya adalah berdusta. Dan dia mau kita percaya sama dustanya. Yang dia mau manusia percaya sama dustanya. Paling simple, kita lihat kenapa manusia pertama jatuh dalam dosa. Karena iblis berdusta kepadanya bilang, itu buah boleh tahu dimakan gak apa-apa tahu. Kalau kamu makan gak kenapa-napa kok gak bakalan mati. Kamu malah jadi sama seperti Allah. Dia pengen manusia percaya sama dustanya. Dengan cara apa? Dia taruh kepada manusia kecurigaan terhadap Allah. Dia bikin manusia merasa Allah menahan sesuatu yang baik daripada manusia. Dia bikin Hawa kayak, iya ya kenapa gak boleh ya? Kenapa ya? Oh Tuhan pasti nih, kalau dimakan Tuhan gak mau gue sama kayak dia nih. Padahal sejak semula manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Tapi iblis pengen manusia percaya sama dustanya, sama kebohongannya. Dia berusaha bikin kita ragu, dia berusaha bikin kita takut. Dia taruh intimidasi, dia taruh rasa malu sama kita. Dia condemn kita, dia hakimi kita. Dia terus berbisik kepada kepikiran kita. Tentang dosa-dosa kita, tentang latar belakang kita, tentang ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Itu yang terus dia kasih ke pikiran kita, dia tanamkan itu di pikiran kita supaya kita percaya. Dan akhirnya apa? Akhirnya dari situ kita berbuat dosa. Dari sini manusia jatuh dalam dosa karena iblis taruh dulu dalam pikirannya. Allah menahan sesuatu yang baik daripada kamu. Perbuatannya karena manusia berpikir, percaya sama dustanya iblis, pikirannya main. Makanya akhirnya manusia munculnya dalam perilaku. Dia ngambil buah itu dan memakannya. Menjadi pemberontakan terhadap Allah. Menjadi ketidaktaatan terhadap Allah. Makanya kalau kita nggak jaga baik-baik pikiran kita, yang seharusnya hal-hal yang seharusnya adalah berkat, tapi bisa bikin kita stres. Saudara pernah dengar nggak ada orang baru nikah, terus dia bilang dia ngerasa kesepian. Padahal Tuhan memberikan partner buat dia. Partner for life. Seumur hidup. Partner seumur hidup. Harusnya nggak ngerasa kesepian dok. Tapi ada orang yang menikah, tapi merasa kesepian. Ada orang yang baru dapat promosi, tapi tetap ngerasa insignifikan gitu. Tetap ngerasa kecil, tetap ngerasa, aduh kayaknya jangan-jangan ini itu, kayaknya temen gue iri deh sama gue deh. Promosi yang seharusnya berkat buat dia, Tuhan tuh ngasih berkat sama kita tuh tangible. Kita bisa lihat gitu. Berkat dari Tuhan begitu nyata buat hidup kita. Dia kasih kita keluarga, dia berikan kita pernikahan yang baik, dia beri kita berkat materi, dia berikan kita kenyamanan. Semua berkatnya yang dari eksternal kita bisa kecap, kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Nyata, jelas. Tapi iblis taruh di sini nih. Di pikiran kita nih, di internalnya kita, dia taruh benih keraguan. Dia taruh benih kecurigaan. Dia taruh kita jadi gak percaya, kita ketakutan dan lain-lain. Paulus, ayat yang tadi kita baca, adalah suratnya Paulus, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kalau saudara perhatiin, Rasul Paulus sudah ngomongin soal roh di situ. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jemaat di kota Roma, mereka bukan non-believer. Mereka adalah orang-orang Romawi yang sudah convert, sudah menjadi Kristen. Mereka udah menerima Yesus. Tapi Paulus bilang,
Mereka tuh orang percaya. Tapi Paulus bilang gini, kalau kamu tetap ngikut keinginan daging, ujung-ujungnya maut loh. Daging tuh membawa kepada kematian loh. Tapi keinginan roh membawa pada hidup dan damai sejahtera. Mereka yang hidup dalam daging gak berkenan loh kepada Allah. Artinya gini loh, Paulus mau bilang gini, hidup kita bisa ditebus. Kita semua ditebus hari ini. The moment kita percaya kepada Yesus, the moment Yesus mati di atas kayu salib, kita percaya dengan hati kita, mengaku dengan lidah kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita hidup di bawah karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan buat kita. Kita ditebus. Kita dibenarkan, justified. Kalau saudara ingat minggu lalu saya katakan, kita sudah justified. Sudah dibenarkan. Status kita bukan lagi hamba dosa, status kita dipindahkan menjadi hamba kebenaran. Once for all time. Satu kali untuk selama-lamanya. Sudah selesai. Karya penebusan itu sudah selesai. Sudah dilakukan. It is finished. Tetelestai. It is done. Tapi ketika kita mengaku, ketika kita percaya kepada Yesus, kan gak serta-merta kita mati kan? Kalau goalnya dari pertobatan adalah berhenti sampai dipercaya Yesus, terus kita pasti masuk surga, pada momen itu kita mati aja semua. Udah pasti masuk surga semua. Tapi kan setelah momen itu kita masih menjalani kehidupan kita. Proses ini yang namanya sanctification, pengudusan. Kita dibentuk lagi, kita dibentuk lagi, kita dibentuk lagi. Kalau yang dulu tadinya mengalami proses, kita ragu, kita takut, kita kecewa, kita maki, kita marah, kita mengikuti keinginan daging yang membawa kepada kematian. Setelah kita ditebus, ketika ada masalah, tantangan datang, orang yang nyebelin datang, kita nggak lagi merespon menurut keinginan daging, tapi menurut roh yang hidup di dalam kita. Sampai sini ngerti nggak maksudnya? Amin. Saya nggak bisa lanjutin nih kalau kita masih pada ngangengong semua nih. Amin. Kita ditebus, sudah ditebus. Kita bisa diselamatkan, sudah ditebus, tapi di dunia masih hidupnya miserable. Kenapa? Karena ininya kita masih ngikutin pola yang lama. Ininya kita, mindsetnya kita tidak kita perbarui. Roh kita ditebus. Kita diberikan Roh Kudus. Dan nanti tanggal 24 kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari raya Pentakosta. Tanggal 14, mulai tanggal 14 besok saudara hari Kamis, kita kan ada KKR, ada ibadah kenaikan. Lalu kemudian kita ada 10 days Pentecost prayer, 10 hari. Kita ibadah setiap hari, sampai menantikan pencurahan Roh Kudus. Roh kita ditebus, kita diberikan Roh Kudus, rohnya Allah. Hidup dalam setiap kita, katakan amin. Amin. Badan kita, jasmaninya kita nih, our body, suatu hari akan mati. Masuk tanah, diurai sama bakteri. Habis, tubuh kita akan mati. Tubuh jasmani kita akan mati. Roh kita udah beres, udah ditebus, diselamatkan. Di mana medan perangnya? Dalam jiwa. Jiwa tuh ada pikiran, perasaan, kehendak. Di sini, pikiran kita adalah medan perang. Sekarang pertanyaannya, saudara pengen tempelin jiwamu, pikiranmu, pada daging, yang firman Tuhan bilang membawa pada kematian, atau saudara mau tempelin jiwamu, pada roh yang memberikan hidup dan damai sejahtera. Pikiran kita ini medan perang. Pikiran kita ini tempat paling berisik, paling rame. Saudara bisa ngunci, ngurung diri di kamar. Saudara bisa mungkin matiin semua TV, handphonemu kau silent, kau do not disturb, kau matiin. Wifi-mu kamu matiin. Kita mungkin gak ada di arena perang, di Selat Hormuz gitu. Kita mungkin gak ada di playground, tempat ulang tahun anak-anak kan berisik banget tuh ya di playground, anak-anak kan semua teriak-teriak. Kita bisa ada di tempat yang sepi, tapi di sini kita berisik nih. Rame nih. Di pikiran kita semua berperang terus, berperang terus, berperang terus. Makanya kita harus jaga baik pikiran kita. We have to be spiritually minded. Kita harus punya pikiran yang nempel sama roh. Roh Tuhan yang telah diberikan kepada setiap kita. Karena itu yang membawa kepada hidup dan damai sejahtera, kata kitab Roma tadi. Hari ini kita mau belajar 3 steps of having a new mindset. 3 cara punya pola pikir yang baru. Simple sebenarnya. Saudara siap diberkati, amin? Amin. Kita lanjut ya. 3 cara, 3 steps of having a new mindset. Yang pertama, empty the old. Kosongin yang lama. Bayangin gini deh. Saudara lagi nonton YouTube, pas udah klik videonya, terus keluar iklan dulu. Kadang pinjol, kadang Shopee COD,
Macam-macam kan? Ada iklannya. Apa yang saudara lakukan? Cari tombol. Kok tahu sih pada nggak premium ya YouTube-nya ya? Pada nggak mau bayar ya YouTube-nya. Cari tombol skip ads. Cari. Kalau YouTube enak, kita udah tahu skip ads-nya di bawah. Walaupun kadang-kadang kita suruh nunggu 15 detik. Baru tombolnya nggak bisa keluar tuh. Atau nggak bisa di skip. Tapi kenapa saudara mau skip ads-nya? Karena it waste your time. Karena itu buang-buang waktumu kan? Nggak, gue nggak butuh tahu informasi ini. Aku nggak mau tahu soal ini. Ini nggak berguna buat saya. Ini informasi yang nggak berguna, cepetan. Saya mau kepada inti video yang saya pilih. Podcast, apalah segala macam. Bukan iklannya. Makanya kita pengen skip. Atau kalau saudara main game. Lagi main game, terus pas mau next level, suka ada iklan game kan tuh. Ada iklan game lain. Yang ada rajanya gendut tuh. Terus kayak blok-blok diinin, ada naganya ngejar. Yang kayak kalau kita lihat tuh kayak, kok bodoh banget sih ini komputernya. Yang bikin kita tergoda buat download. Tahu kan kalau iklan gitu kadang-kadang lama tuh. Kita suruh nunggu dulu 30 detik. Baru tombol X-nya keluar. Udah gitu tombol X-nya keluar samar-samar. Terus kecil banget. Yang kalau jempol kegedean dipencet gak bisa gitu. Salah pencet lagi gitu kan. Kenapa kita pengen tombol X? Karena iklan itu gak berguna buat kita. Iklan itu buang-buang waktu kita. Kita gak bisa pilih iklan apa yang kita tonton. Yang muncul di layar kita. Kita gak bisa pilih. Ini Shopee COD melulu perasaan. Ini pinjol mulu perasaan. Dia tahu kali ya gue gak punya duit ya. Kita gak bisa pilih iklan apa yang muncul. Tapi kita selalu bisa untuk klik tombol X-nya. Kita selalu bisa untuk klik skip ads. Begitupun dengan pikiran kita Pak, Bu. Kita gak bisa kontrol apa yang muncul di pikiran kita. Kita gak bisa kontrol. Tapi kita selalu bisa kontrol mana yang mau kita kasih perhatian lebih, mana yang kita ini gak berguna, buang. Kita main tebak-tebakan ya, tebak-tebakan. Saudara pernah dengar soal apa itu problem dan pressure gak? Apa bedanya problem and pressure? Pernah dengar gak? Gak apa-apa, diam aja, ini problem memang nih. Saya tanya ya, saya studi kasus. Kalau saudara pergi ke Eropa, Natalan di Eropa, coba-coba bilang amin. Mau kemana? Gereja, amin aja. Saudara liburan ke Eropa, udara dingin. Terus saudara kulitnya kering, iritasi, gatel, kering. Itu pressure atau problem? Lagi, itu pressure. Nih biar saudara tahu nih. Kalau saudara tol Cikampek, Jumat sore, jam pulang kantor, hujan deres, banjir di beberapa titik di Bekasi, ada demo, kereta telat. Macetnya kan kayak neraka naik ke bumi gitu kan. Itu problem atau pressure? It's pressure. Nah, satu lagi. Mungkin saudara yang kerja di perpajakan. Kalau udah bulan Februari, Maret, peak season banget deh tuh. Urusan pajak semua, korteks tuh semua kan. Data-data semua, SPT, slip SPT, tahunan semualah segala macam. Lagi peak di kerjaan, lagi lembur melulu. Itu problem atau pressure? Tadi semangat pertama, sekarang lama-lama kayak ini gimana sih, salah mulu gue perasaan dah. Pressure tuh apa sih? Pressure tuh iya tahu tekanan. Saya sih suruh saudara jawab sih. Tapi pressure itu sesuatu yang bakal lewat dengan sendirinya. Kita nggak apa-apain juga dia bakal lewat dengan sendirinya. Kayak tadi ke Eropa, kulit kering, gatal-gatal, kering nih kulitnya. Pulang ke Indonesia, pulang ke Bekasi, ke Tambun, nggak gatal-gatal lagi kan? Keringetan kan malahan, ya kan? Paling ya selama di sana cuma atasin dikit pakai lotion, pakai krim. Tapi pulang ke Indonesia, gatal-gatal hilang. Macet tadi, tol Cikampek macet Jumat sore. Kalau saudara minggir, berhenti aja nongkrong di situ sampai jam 3 pagi, lewat nggak macetnya? Terurai kan macetnya kan? It's pressure. Yang sebenarnya kita nggak perlu gimana-gimanain, jalanin aja, lewat sendiri kok. Kalau contohnya kemacetan, kenapa? Itu pressure. Problemnya apa? Problemnya mungkin di sistem transportasinya Jabodetabek. Itu problemnya.
Mungkin problemnya di jumlah kendaraan yang terlalu banyak. Itu problemnya. Problemnya di angkutan umum di Indonesia ini kurang memadai, makanya orang prefer ambil pakai mobil pribadi, bukan pakai kendaraan umum. Kenapa di Jepang Jumat sore nggak macet? Karena mereka punya sistem transportasinya umumnya baik. Ngerti ya maksudnya ya? Tadi peak season dalam kehidupan, lagi dalam kerjaan lagi peak banget. Kan ntar bulan Agustus, November, Oktober nggak peak-peak banget. Sesuatu yang nanti bakal lewat kok. Nah kita tuh mesti bisa pilih gitu loh. Kita mau kasih perhatian yang lebih tuh di mana. Kalau satu season ini akan lewat juga, ya udah jalanin aja. Fokus kepada akar masalahnya. Beresin akar masalahnya. Anak muda putus cinta, stres, mau bunuh diri. Problem atau pressure? Bodoh. Gak ada problem pressure gak ada. Bodoh. Ngapain nangisin? Udah putus-putus aja. Jangan, kalau minta balikan jangan mau. Sekali udah bye. Tuh. Jadi kita tuh mesti bisa bedain mana yang seasonal. Kita mesti bisa pilih mana yang bisa kita skip ads. Bisa kita klik tombol X. Mana yang emang harus kita beresin. Problem, beresin. Pressure, ya udahlah, jalanin. Nanti juga beres. Sama Tuhan pasti beres kok. Kan hidup kita sampai hari ini adalah bukti kan, Tuhan sertain kan. Lewatin problem, lewatin pressure, Tuhan sertai kan. Kurang dia membuktikan kesetiaannya buat kita. Problem, pressure. 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Apa kata kuncinya? Buang. Apa yang dibuang? Sampah. Sampah kalau didiemin bawa apa? Bawa lalat datang, bawa penyakit datang, bau, kotor, jamuran, berlendir, menjijikan. Makanya buang. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat yang ke-5, silakan saudara. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini kuncinya loh. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Makanya gini loh, khotbah mengenai mindset kalau nggak dibawakan dengan hati-hati, orang akan berpikir ini kayak motivator. Suka lihat gitu kan, potongan-potongan khotbah 40 menit dipotong 1,5 menit. Terus orang komen, seperti motivator. Dengerin dulu lengkapnya. Orang tuh lagi ngomongin firman Tuhan di sini. Kita tuh gak lagi ngomongin soal motivasi gitu, kelas psikologi. No, tapi mengenai pikiran kita mesti sadar bahwa our mind is a battlefield. Adalah peperangan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara. Nih, yang naruh benih-benih kebencian, bikin pahit, gak mau maafin, gak mau ngampunin, nginget-nginget terus trauma di masa lalu, rasa sakit di masa lalu, dibahas terus, diinget-inget terus. Kemarahannya diputer-puter terus. Di sini nih. Makanya firman Tuhan bilang soal pikiran, tahu menawan kan? Tahu tawan kan? Restoran bubur tahu kan? Tawan pikiranmu, tangkep, iket, taklukkan kepada Kristus. Kita nggak akan pernah bisa menang dalam peperangan pikiran kita kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Nggak akan pernah bisa. Kita harus sadarin itu dan bilang sama Tuhan, Tuhan aku serahkan pikiranku, kehendakku di bawah kasih karunia-Nya Tuhan. Yang telah menebus, membebaskan, menyelamatkan aku. Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Taruh di bawah kehendaknya Kristus, itu loh maksudnya. Bukan kehendak kita lagi, bukan daging kita lagi. Tadi firman Tuhan katakan hidup menurut keinginan daging membawa kepada kematian. Tidak mungkin berkenan kepada Allah kata firman Tuhan. Tidak mungkin. Makanya ditawan, ditaklukkan kepada Kristus. Supaya pikiranmu bukan mengikuti maunya daging, tapi ngikutin maunya roh. Amin. Yang kedua. Receive the new. Tadi yang pertama remove the old. Buang yang lama. Sekarang receive the new. Markus 2, 21-22.
Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, lalu yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Ayat 22. Demikian juga, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantong dua-duanya terbuang, tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Mungkin saudara nggak ngerti ya, ini kantong anggur nih barang apa, lagi nih benda apa kantong anggur ini. Boleh tampilin gambarnya yuk. Ini bukan babi guling. Saya tahu ini mirip babi guling sih. Ini kantong anggur di zamannya Yesus. Mereka waktu bikin wine dari anggur, itu belum kayak kita pakai barrel gitu kan ya, pakai tong dari kayu gitu. Tapi mereka pakai ini nih, wine skin. Dibuatnya dari kulit binatang, biasanya kulit kambing atau domba. Bikin kantong, terus dia isi anggurnya di dalam kantong ini. Lalu disimpan, diikat. Lalu fermentasi dari anggur ini akan mengembungkan si kantongnya. Jadi difermentasi dalam situ. Jadi kantongnya akan mengembung, terus didiemin lama sampai kantong ini nggak elastis lagi. Kehilangan elastisitasnya, dia jadi kaku, udah gitu tuh bentuknya tuh gitu, set gitu. Keras, kaku, keriput kayak gitu. Selama proses fermentasinya. Nah kalau misalnya isinya dikeluarin, anggur yang ini nih, yang lama ini, isinya dikeluarin, kita masukin anggur yang baru, nanti kan dia fermentasi lagi kan? Fermentasi lagi, karena ini udah kaku bentuknya, udah ngeset. Jadi ketika ada fermentasi dari anggur yang baru, kantong ini akan pecah. Karena udah kering. Makanya Yesus bilang, anggur yang baru gak bisa ditaruh di kantong anggur yang lama. Karena it will burst the wine skin. Dia akan meledakkan wine skinnya. Makanya akhirnya dua-duanya kebuang. Anggur yang lamanya kebuang, udah dikeluarin. Anggur yang barunya juga kebuang, gak bisa terfermentasi, gak akan bisa jadi wine. Makanya harus diisi ke kantong yang baru. Anggur yang baru diisikan ke kantong yang baru. Dia berproses lagi. Sampai ngebentuk lagi. Yesus ngomong ini tuh mau ngomongin apa sih? Yesus tuh ngomong ini kepada orang-orang Yahudi. Mereka tuh punya pola pikirnya apa? Hukum Taurat. Laws and rules. Hukum dan aturan. Yesus datang membawa grace and truth. Yesus datang bawa kasih karunia dan kebenaran. Makanya orang-orang Yahudi gak bisa terima. Makanya terjadilah peristiwa orang-orang Yahudi ngincer Yesus. Mereka membenci Yesus karena mereka gak bisa terima. Mereka punya kantong anggur yang lama, mereka dengan kepercayaan mereka bahwa harusnya hukum Taurat dong. Tapi Yesus membawa grace and truth. Yesus datang menggenapi hukum Taurat, membawa kasih karunia dan kebenaran. Mereka gak bisa terima. Pola pikir mereka pada hukum Taurat. Yesus datang bawa grace, mereka kayak what? Jadi gini loh, kalau kita bilang hidup kita ditebus, kita mau menerima urapan baru dari Tuhan, berkat yang baru dari Tuhan, identitas yang baru dari Tuhan, tapi pola pikir kita masih kantong anggur yang lama, it will burst ourselves. Bakal ngancurin hidup kita, karena gak dapet. Kita gak akan pernah bisa ngerti. Dibilang kamu diampuni, kamu Tuhan sanggup nyediain kamu, Tuhan sanggup mencukupi kamu, semua kesalahan pelanggaran dosamu di masa lalu diampuni Tuhan, kamu bukan lagi identitasmu di masa lalu, kita gak bisa terima. Karena kita masih pakai pola pikir kita yang lama. Rata-rata manusia, saudara tahu gak, rata-rata manusia punya pikiran itu 12.000 sampai 60.000 pikiran setiap hari. Satu orang manusia. Saya melihat muka istri-istri ada gak terima nih. Enggak pastor, suami saya pikirannya gak nyampe 10 tiap hari. Nggak ada belasan ribu, nggak ada. Oon. Ya, setiap manusia punya pikiran 12.000 sampai 60.000 pikiran setiap hari. Kita ambil tengah deh, 40.000 deh gitu. 30-40.000 kita ambil tengahnya. Saudara tahu nggak? Dari 40.000 pikiran itu, 80%-nya adalah pikiran negatif. Dan dari 80% pikiran negatif itu, dari bagian yang pikiran negatif itu, 95%-nya adalah hasil pengulangan. Manusia tuh cenderung inget-inget yang buruk. Manusia cenderung inget-inget yang gak enak, yang menyakitkan dalam hidupnya. Manusia cenderung lebih nempel sama apa yang buruk daripada apa yang baik. Makanya saudara, kalau saudara ada yang belajar ilmu komunikasi atau jurnalistik,
Saudara pasti tahu dengan istilah ini, bad news is a good news. Berita buruk tuh berita baik buat media. Coba saya tanya, kalau ada anak menang olimpiade, berita nih di waktu yang bersamaan nih, ada anak dari kota kecil di Indonesia menang olimpiade fisika, sama ada artis ngejelek-jelekin mantan istrinya di nikahan anaknya. Nah, ketawa kan? Ngerti kan semua kan? Karena kenapa? Lebih nempel sama orang berseteru, orang berantem, ledek-ledekan, ngebongkar masa lalu. Kita tuh lebih tertarik sama kayak gitu. Orang dibilang ada anak menang lomba fisika, kita cuman, oh oke. Tapi berita buruk, seru nih. Mantep nih, share ke temen. Tuh kan NPD emang. Ya kan? Saudara pada dengar istilah ini enggak? Neuroplasticity. Neuroplasticity. Tahun 2008 kalau saya nggak salah baca kemarin. Ada ilmuwan ketemuin. Jadi cara manusia berpikir itu, otak itu membuat pathways, jalur dari pikiran. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu, otak kita bentuk jalur. Makin kita pikirin, jalurnya makin kuat, makin gede, makin tebel. Makanya kalau misalnya gini, gampangnya gini deh. Kalau kita mau ujian, mau ulangan, kita ngafalin. Cara ngafalin gimana? Baca berulang-ulang. Benar ya? Kita baca ulang-ulang, kita ucapin berulang-ulang. Nah itu otak kita lagi membentuk jalur tuh. Dari satu, terus. Jadi di jalur yang sama dia bikin terus. Sehingga makin kenceng jalurnya, makin gede. Ada gambar ya, coba tampilin deh. Nih, kayak orang ngebuka hutan gitu. Kayak orang ngebuka hutan, ada orang pertama datang bawa golok, buka jalurnya. Mungkin awalnya bisa buat dia sendiri. Tapi makin lama, ada orang ngikutin, ini kayaknya ada orang pernah di sini nih. Makin ikutin, makin kebentuk jalurnya. Tumbuhan nggak muncul di situ. Jalurnya makin kebentuk. Makin lama, semakin banyak orang melintasi jalur ini. Dari jauh pun kelihatan jalurnya, jelas. Otak kita sistem kerjanya kayak gini. Semakin kita terpapar pada sesuatu, kita mikirin sesuatu berulang-ulang. Otak kita akan otomatis, oh kalau muncul stimulasinya dari hal itu, kita akan tahu. Kalau misalnya contoh, dari kecil biasa kalau bisa lihat papa mama, kalau berantem itu papa pukul mama. Setiap hari anak kecil terpapar dengan itu. Ketika dia dewasa, dia punya istri, istrinya melawan dia. Yang dia tahu caranya adalah gampar. Terbentuk polanya, jalurnya. That's the way our brain works. Nah sekarang gimana caranya to renew our mind? Coba kalau ibaratnya kayak gini tadi nih, jalur ini. Gimana cara kita membentuk jalur yang baru? Jalur yang ini, blok. Gak boleh ada orang lewat lagi. Pasang palang di situ, tutupin, taruh forbidden. Tutup, bikin kayak ada beruang ganas di dalam gitu, ada hantunya gitu. Orang gak akan masuk dari situ. Sehingga lama-lama pohonnya akan numbuh lagi. Jalurnya hilang, dan kita orang bikin jalur yang baru. Begitupun dengan pikiran kita. To renew our mind, makanya tadi kita buang yang lama, bikin jalan yang baru. Bikin jalan yang baru. Pikiran kita menghasilkan perbuatan. Sebagai orang percaya kita harus tahu gimana caranya fight back dari serangan iblis terhadap pikiran kita. Don't ruin a new thing with an old mindset. Jangan rusak hal yang baru dengan pola pikir kita yang lama. Kalau kita mau jadi pribadi yang baru, new life in Christ, kita harus ngubah cara pikiran kita, cara kita berpikir. Ngubah mindset memang gak gampang. Manusia itu cenderung gak suka dengan perubahan, bener gak? Manusia pengen sesuatu yang stabil. Saudara pernah denger ini gak? Kopernikus, pernah denger gak? Nggak pernah dengar? Ya udah. Kopernikus itu tokoh gereja Katolik. Kalau saya nggak salah, correct me if I'm wrong. Tapi dia seorang ilmuwan. Dia bilang bumi itu pusat alam semesta. Jadi matahari yang mengitari bumi. Sampai kemudian kurang lebih beberapa ratus tahun kemudian, kurang lebih 100 tahun kemudian, Galileo Galilei datang meneliti dan dia bilang enggak. Yang pusatnya tata surya itu bukan bumi tapi matahari. Jadi bumi yang ngiterin matahari. Langsunglah Galileo Galilei dianggap sesat oleh gereja Katolik Roma sebagai penguasa di Eropa pada masa itu. Dia jadi tahanan rumah,
Dan Galileo Galilei meninggal di rumahnya sebagai tahanan rumah. Karena kenapa? Karena dia bilang matahari pusat alam semesta. Manusia cenderung gak suka dengan perubahan. Untuk mengubah mindset seseorang, untuk mengubah mindset kita memang susah. Memang harus perlu effort, perlu usaha untuk mengubah pola pikir kita. Nah, gimana caranya? Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Don't pay attention to the world, but to the word. Jangan kasih perhatian, jangan biarkan pikiranmu makan dari dunia, tapi dari firman Tuhan. Itu caranya kita ngapus jalan yang lama, memblok jalan yang lama, dan buka jalan yang baru. Kalau dulu pola pikir kita pola pikir dunia, kita dipengaruhi sama dunia, sama ajaran-ajaran dunia, sama nilai-nilai dunia, sama pemahaman bahwa ya kalau cerai itu nggak apa-apa. Banyak kok orang cerai zaman sekarang. Ya kalau emang udah nggak cocok lagi ya cerai aja nggak apa-apa. Kalau udah nggak cocok lagi ya selingkuh aja, it's okay. Kamu berhak bahagia kok. Kamu berhak sama orang yang bisa menyayangimu kok. Pola pikir dunia kan, cerai nggak apa-apa, selingkuh wajar. Kita harus ganti itu, blok itu. Cari kepada apa yang firman Tuhan bilang. Apa yang firman Tuhan bilang? Apa yang firman Tuhan bilang? Itu yang kita pikirin terus menerus. Makanya firman Tuhan bilang renungkanlah firman siang dan malam. Supaya pola pikir kita ditaklukkan kepada Kristus dan kepada firman-Nya. Sampai sini makin jelas ya? Makin ketemu semua titik-titik yang tadi saya bangun di awal ya? Amin. Nah, hari ini renew this, perbaharuilah ini. Ini yang perlu kita perbaharui. Apa itu? Saya kasih 3 aja deh. Yang pertama, from fear to faith. Dari ketakutan kepada iman. Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Kata ini nih, meneruskan sampai pada akhirnya, itu sama seperti ucapan Yesus di atas kayu salib ketika dia bilang it is finished. Sudah selesai. Selesai itu. Seberes itu. Sampai selesai. Komplit. Beres, the end, titik, tutup buku. Saudara tahu nggak Paulus nulis ini di mana? Nggak di Maldives, enggak. Nggak di hotel Nihi Sumba gitu, enggak. Dia nulis kalimat ini kepada jemaat di Filipi di dalam penjara. Tapi dia bilang, aku yakin sepenuhnya. Dia yang memulai pekerjaan yang baik, dia yang menyelesaikannya. Mungkin kalau saya gambar ini parafrase dari saya ya, penafsiran saya ya. Mungkin Paulus berpikir gitu, gue dalam penjara. Mungkin ada masanya dia menderita, dia meratap. Kan aku berjuang buat nama Tuhan. Tapi dia bilang, aku yakin sepenuhnya dia yang tangkap aku. Dia yang menampakkan diri kepadaku. Dia yang mengampuni semua dosaku di masa lalu sebagai pemburu orang-orang Kristen dan membunuh mereka. Dia yang menghapus itu semua, dia yang membawaku menjadi rasulnya untuk memberitakan tentang dia juga akan bertanggung jawab sampai pada akhirnya. Sampai pada kesudahannya. Amin. Dari ketakutan kita bawa kepada iman. Perhatiin lagi ayat tadi deh, ada kata memulai. Ya, baik ya. Ada kata memulai, ada kata pekerjaan yang baik, ada kata selesai. Ya, meneruskan sampai pada akhirnya, selesai. Bukankah ini sama seperti di kitab Kejadian? Pada mulanya, dia yang memulai. Allah melakukan pekerjaan, Allah melihat seluruh pekerjaan itu dan ia memandangnya baik. Allah melakukan pekerjaan yang baik. Menciptakan seluruh alam semesta ini. Dan kemudian setelah Allah selesai dari segala pekerjaannya itu, dia beristirahat. Jadi gini loh. Kalau alam semesta aja, dia yang mulai, dia buat menjadi baik, dia selesaikan dengan begitu indahnya. Paulus juga bilang, dia yang memulai hal ini, dia yang melakukan pekerjaan yang baik, dia akan menyelesaikannya. What about our lives? Gimana dengan hidup kita? Dia yang memulai pernikahanmu,
Walaupun mungkin ada tantangan, ayo bangun imanmu. Gak apa-apa ada tantangan sekarang, aku tahu dia yang memulai, dia melakukan pekerjaan yang baik dan dia yang akan menyelesaikannya sampai akhirnya. Yesus yang selesain, bukan kita yang selesain. If you thinking about divorce, kita lagi ngambil kendali di tangan kita, gue yang selesain. Firman Tuhan bilang dia yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Kalau dia berikan keturunan, dia yang akan pelihara anak-anak. Dia akan cukupkan segala keperluannya. Kalau dia berikan kau pekerjaan, dia juga yang akan menolong kamu lewatin tantangan. Mungkin bosmu gak suka, mungkin temanmu berusaha jatuhin, mungkin temanmu berusaha fitnah. Tapi bangun imanmu, dia yang memberikan ini. Dia juga yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Harusnya dengan pikiran kita seperti ini, hidup kita peaceful, tenang. Saudara dengar baik ya. Sebelum panah api dilepaskan, Tuhan sudah ada di sana. Sebelum panah api dilepaskan, Pak, Bu, anak-anak muda, my sisters, my brothers, sebelum panah api dilepaskan, Tuhan Yesus sudah ada di sana. Dia udah standby. Ketika musuhmu lempar panah apinya kepadamu, Tuhan yang tangkap. Tuhan yang berikan tangannya untuk melindungi kita. So don't worry. Jangan takut. Dia akan pertemukan kamu dengan orang-orang yang kamu gak ngerti dari mana bisa ketemu. Tapi dia kirim untuk menolong kamu, untuk memberkati kamu. Amin. Dia yang akan menyelesaikannya sampai kepada akhirnya. Yang kedua, mindset apa yang perlu kita ubah? Yang perlu kita perbaharui? From scarcity to sufficiency. Saya bikin simpel aja deh. Dari mental miskin jadi mental kaya. Apa sih mental miskin, mental kaya? Gini deh, orang yang scarcity, mentalnya mental miskin, itu selalu ngerasa gak pernah cukup. Selalu ngerasa berkekurangan aja. Sementara orang yang mentalnya kaya, sufficient, berkecukupan, dia selalu merasa berkecukupan dan berlimpah. Ada kan orang kaya, tapi selalu ngerasa kurang aja. Kurang aja, ketakutan aja. Saya harus buka toko, padahal kalau dia libur sehari buat keluarganya, buat ke gereja tuh gak bakal bikin dia jadi miskin gitu. Apalagi mental miskin, ngerasa untuk bersaing, untuk berhasil harus bersaing. Harus injek kepala temennya. Harus tarik orang yang di atasnya, turun ke bawah. Tapi orang yang mentalnya kaya, dia berpikir untuk berhasil, I have to collaborate. Harus kerjasama, kolaborasi. Coba bayangin tuh kalau pemain musik 4-5 instrumen beda-beda. Terus mereka saling bersaing gitu. Padahal gak ada hubungannya. Keyboard sama drum, bass sama gitar, bersaing. Hancur kan lagunya kan? Tapi they collaborate. Sehingga bisa jadikan pujian penyembahan buat Tuhan. Mental miskin, pelit ilmu. Punya ilmu dia simpen aja buat dirinya sendiri. Kamu bagi-bagi, dia gak mau orang lain maju gitu. Orang yang mentalnya kaya, tapi justru membagi ilmu. Share apa yang dia tahu, apa pengalamannya dia. Orang yang mental miskin, egois sama orang lain, mikirin dirinya sendiri. Tapi orang yang mentalnya kaya, serve others, melayani orang lain. Dia tahu dengan dia melayani dia gak akan kekurangan apapun kok. Dengan memberi, dengan melayani itu tuh dia gak rugi apapun kok. Mental miskin, curiga dan insecure. Takutan aja, curigaan aja. Kok dia bisa naik jabatan sih? Dia ani-aninya bos. Curiga aja gitu loh. Insecure aja sama pencapaian orang lain. Orang yang mentalnya kaya selalu believe the best in the people. Percaya yang terbaik dari orang lain. Enggak. Dia tuh emang suka lembur, dia kerjain tahu. Belum deadline dia udah kasih sebelum deadline. Sambil ani-ani juga sih kayaknya. Bercanda. Orang yang mentalnya miskin takut tergantikan. Insecure, dia pertahanin posisinya setengah mati. Takut ada orang lain gantiin dia. Orang yang mentalnya kaya berusaha untuk terus bertumbuh. Berusaha untuk, ya aku gak peduli ya sama orang lain. It's none of my business. Yang aku pikirin adalah, aku perbaiki diriku, add up my value, supaya aku jadi lebih baik. Ini contoh. Anak saya Gere umur 7 tahun. Dia lagi suka banget main ludo. Dari umur 5-6 tuh dia suka main ludo di tab gitu, di iPad suka main ludo. Di otaknya anak saya, gimana caranya supaya mama kalah. Jadi dia main, dia ngitung tuh. Mama 4, please 4 Tuhan Yesus, please 4. Beneran, dia tuh ngocok dadu, doa dulu gitu. Please 4 Tuhan Yesus, please 4.
Di otaknya dia, gimana caranya supaya dia bisa nendang pion saya? Balik ke rumah gitu ya kan. Jadi kan kita mesti nunggu 6 lagi tuh baru bisa keluarin pion kita kan. Di otaknya dia gimana supaya saya kalah. Tapi di otaknya saya, gimana caranya supaya 4 pion saya cepat-cepat masuk rumah semua. Bener gak? Nah sekarang, tapi ini bukan tentang ludo gitu. Ini tentang how you respond kepada pencapaian orang lain. Ada orang yang otaknya gimana caranya ya biar dia gak maju ya. Gimana caranya ya biar dia malu ya. Tapi dia lupa untuk perbaikin dirinya. Untuk ngejar goalnya dia. Di otaknya dia ngalahin orang. Dia takut tergantikan. Orang yang mentalnya kaya, justru improving themselves. Perbaiki dirinya. Meningkatkan dirinya, meningkatkan kemampuannya. Orang yang mentalnya miskin, takut kehabisan. Orang yang mentalnya kaya, percaya selalu ada berkat kok. Berkat gak ketuker. Sorga nggak salah kirim gitu berkat. Kurirnya tuh nggak salah kirim gitu, nggak salah anter. Berkat nggak ketuker. Bagian dia, bagian saya. Orang yang mentalnya miskin tuh kayak tangan yang ngepel. Ini bukan hanya soal nggak mau memberi loh. Bukan hanya soal pelit gitu. Tapi soal apa? Pegang kendali atas hidupnya sendiri. Ngerasa dia tahu yang terbaik nih. Enggak. Harusnya begini, maunya begini dong, harusnya gini dong. Kok gitu sih nggak boleh dong. Dia pengen kekep semua di tangannya dia. Dia pengen peluk semua di tangannya dia dalam kuasanya dia. Padahal kalau ngepel, cuma bisa segini doang. Tapi kalau dilepasin terbuka, I have a plan Tuhan, aku punya rencana, tapi aku serahkan di dalam tangan Tuhan. Sebab aku tahu rancangannya Tuhan lebih baik daripada rancanganku. Jalannya Tuhan di atas jalan-jalanku. This is my plan. Have it your way. Lakukan seperti apa yang menurut Tuhan baik. Mazmur 23 ayat yang pertama. Hafallah kita. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita benar-benar mengaku percaya bahwa gembalanya kita adalah Yesus, harusnya kita gak takut kekurangan apapun. Ini jangan cuma jadi ayat hafalan waktu sekolah minggu doang. Jangan cuma jadi ayat favorit kamu apa. Karena gak hafal ayat yang lain, Mazmur 23 aja pokoknya kan. Yang lain gak tahu soalnya. Kalau Yesus benar-benar gembala dalam hidupmu, kamu gak akan takut apapun. Karena kamu tahu, tenang, Tuhan gembalaku, aku dombanya. Dia menyediakan, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Rumput kan makanannya domba. Bayangin deh, dibaringkan di atas makanan gitu. Berkelimpahan. Dia membawaku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Yesus adalah gembalaku, tenang, gak usah takut. Dia mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Urapan Tuhan ada atasku, aku gak takut apapun. Tuhan adalah gembalaku, Yesus gembalaku, aku dombanya, aku ikut dia. Aku gak takut, dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Aku akan tinggal diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Rest. Harusnya kita rest. Kalau Yesus benar-benar gembala dalam hidupmu, harusnya pikiranmu tenang. Karena kamu tahu kamu gak akan kekurangan. 5 roti 2 ikan, ya ampun, kita sekolah minggu belajar 5 roti 2 ikan. Bekal anak sekolah itu. Yang waktu sekolah minggu kita warnain rotinya warna hijau. Roti maca udah ada zaman dulu gitu. Kita tahu kisah itu dari SD. Tapi kita masih khawatir kan? Tapi pikiran kita masih jadi medan perang kan? Yang iblis masuk dan bilang kayak, ayo lo, udah bulan Mei lo, bentar lagi bayar sekolah lo. Ayo lo, uang sekolah naik lo, gimana bayarnya? Dolar naik lagi, gaji dipotong, ayo lo. Kan? Padahal kita tahu kisah itu dari dulu. Bukan hanya cukup tapi lebihnya 12 keranjang. Kita tahu kisah roti mana? Di padang gurun, 40 tahun bangsa Israel gak pernah kelaparan. Setiap hari Tuhan kasih mana buat mereka. Tapi Tuhan suruh apa? Ambil sesuai dengan jumlah anggota keluargamu. Ambil secukupnya. Ada orang Israel yang mentalnya miskin. Dia ambil lebih karena dia ketakutan. Dia takut anak-anaknya gak bisa makan. Dia takut Tuhan besok gak sediain lagi. Jangan-jangan Tuhan kasih berkat hari ini doang. Besok dia gak kasih lagi. Dia ambil banyak. Besokannya busuk. Tuhan pengen kita tuh rest, percaya sama dia, udah tenang aja, aku provide kamu, don't worry. Tenang, gak usah sikut kanan kiri, injek bawah, tarik atas. Aku punya berkatku sendiri buat kamu.
Amin. Sebelum itu. Yang ketiga, apa yang perlu kita perbarui? From stuck to growth. Dari stuck, intinya gini deh, gampang gini deh. Jangan stuck di masa lalu. Jangan stuck di masa lalu. Masa lalu tuh bukan hanya bicara soal kesalahan, dosa, masa lalu yang buruk. Tapi juga segala kesuksesan dan pencapaian kita di masa lalu. Makanya saudara pernah dengar gak istilah post power syndrome? Orang yang misalnya dulunya nih punya jabatan di kantor, di pemerintahan. Terus dia setelah pensiun, post power syndrome. Karena biasa dilayanin, biasa ngatur. Setelah jabatannya diambil, setelah dia pensiun, jadi aneh gitu. Post power syndrome. Karena dia berpaku, stuck di kesuksesannya di masa lalu. Padahal Tuhan selalu kasih yang baru. Selalu baru rahmatmu setiap pagi. Selalu baru. Urapannya baru, anggur yang baru, minyak yang baru. Yesaya 43, 18-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. 19, sama-sama kita baca. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Pak, Bu, firman-Nya gak berubah. Firman-Nya gak berubah. Amin. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mungkin cara dia menyatakan dirinya beda. Gini. Kalau dulu Tuhan menyatakan diri kepada Musa lewat apa? Semak, ada apinya kan. Terus Tuhan ngomong dari dalam semak itu. Mungkin saudara berusaha cari jawaban Tuhan. Tuhan gak ngomong nih, Tuhan gak ngomong. Musa dulu lewat semak yang berapi. Terus saudara cari semak-semak, saudara bakar gitu. Saudara berusaha dengerin, ayo Tuhan ngomong. Caranya beda. Tapi dia tetap menyatakan dirinya. Sampai hari ini dia masih menyatakan dirinya kepada kita. Dengan cara yang berbeda. Gak dengan semak terbakar. Tapi dengan apa? Dengan ketika kamu baca firman. Ketika lewat lagu pujian dan penyembahan. Mungkin lewat kamu denger podcast orang. Mungkin denger khotbah pendeta. Mungkin ada temenmu yang ngomong. Mungkin lewat postingan di Instagram. But dia masih terus manifest himself. Dia masih terus menyatakan dirinya. Sampai hari ini. Nah kita tuh jangan stuck sama cara yang lama gitu loh. Jangan berpikir pakai pola pikir yang lama. Jangan biarkan masa lalumu jadi identitasmu. You're growing and God wants you to grow. Kamu bertumbuh dan Tuhan mau kamu bertumbuh. Tuhan gak mau kita stuck kayak gitu terus gitu. Gini deh, kita tahu mungkin anakmu umur 3 tahun lagi lucu-lucunya kan. Lagi bawel-bawelnya, lagi asbun-asbunnya. Asbunnya gen alpha kan yang suka bikin deg-degan orang. Anakmu lagi lucu-lucunya. Tapi selucu-lucunya anak umur 3 tahun, saudara gak mau anakmu 3 tahun terus kan? Saudara mau anakmu bertumbuh kan? Makanya kamu ajarin dia makan sendiri, ajarin dia jalan, ajarin dia ngomong, masukin dia ke sekolah. Karena selucu-lucunya anak kita, umur 3 tahun, kita pengen dia bertumbuh. Allah, Bapa kita, dia mau kita bertumbuh. Dia gak mau kita stuck gitu-gitu terus gitu loh. Dia mau kita bertumbuh. Gak ada bapak yang pengen anaknya udah umur 35 tahun. Tapi ngomongnya masih kayak, Papa, mau ciki boleh gak? Janji deh abis ini gak lagi. Boleh ya? Papa peluk, gendong. Gak ada. Semua orang tua pengen anaknya bertumbuh. Bapamu yang di sorga wants you to grow. Dia mau kita bertumbuh. Nah masalahnya untuk bertumbuh, Yakobus 5, 7, 8. Karena itu saudara-saudara, sabar sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat yang ke-8. Kamu juga harus sabar dan teguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan. Pertumbuhan ada prosesnya. Sabar. Tapi jangan stuck di masa lalu. Amin. Yang ketiga yang terakhir, tonton musik boleh siap-siap yuk.
Yang ketiga, yang terakhir. How to have a new mindset. Yang pertama tadi apa? Remove the old, buang yang lama. Yang kedua, receive the new, perbaharuin, terima yang baru. Ayo terima yang baru, jangan ingat-ingat lagi yang di masa purbakala. Tapi make a new way, buat pathway yang baru dalam pikiranmu. Yang ketiga, remain in the truth, tetap dalam kebenarannya. Yohanes 8, 31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan, kata kuncinya di kata tetap. Firman Tuhan tuh, ingat gak saya ngomong waktu 2-3 minggu yang lalu, surat cintanya Tuhan buat kita. Buat pola pikirmu nempel pada kebenaran firman Tuhan. Nempel pada kebenaran firman Tuhan. Caranya dengan apa tadi? Kalau ngebuka jalur harus ulang terus. Ulang terus. Sehingga sekalipun ada stimulus dari luar, fakta yang kamu lihat, ya faktanya saya sakit, Pastor. Ini saya udah cek ke dokter Singapura, Jerman, Inggris, Amerika, udah ke bulan, ke Neptunus, semua. Saya sakit, saya cancer. Oke, itu faktanya, it's a fact. Tapi taruh pikiranmu tetap pada kebenaran firman Tuhan. Fakta belum tentu kebenaran. Faktanya mungkin benar kamu sakit. Tapi kebenarannya, Yesus menanggung segala sakit penyakitmu. Bilur-bilurnya menyembuhkan kamu. Betul, faktanya mungkin saat ini saldo ATM-mu angkanya lebih sedikit daripada PIN-nya. PIN-nya lebih panjang gitu. 6 angka, 8 angka, 6 angka. Saldomu mungkin di bawah itu. Itu faktanya, oke. Tapi kebenarannya, dia Jehovah Jireh. Betul, mungkin sekarang kamu perantau. Anak-anak muda, mungkin kamu merantau. Saya sendirian, Pastor. Saya sendirian, papa mama saya di kampung, papa mama saya nggak tahu betapa kesepiannya saya saat ini di Bekasi. Saya di kosan tiap hari sendirian, saya nggak punya teman, saya nggak bisa cerita sama siapa-siapa. Saya hampir tiap hari dapat DM dari orang, Pastor saya nggak tahu mau cerita sama siapa. Saya pengen balas, sama. Lu enak bisa cerita sama pendeta cerita sama siapa? Betul, faktanya mungkin kamu sendirian, kamu perantau. Tapi kebenarannya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan atau melupakan engkau. Aku memegang kau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Aku berjalan bersama dengan kamu. Lewati api kamu gak akan terbakar. Lewati sungai kamu gak akan dihanyutkan. Dari mana pola pikir kita bisa otomatis pada firman Tuhan? Selain kalau kita tetap tinggal dalam firman-Nya. Amin. Make a new pathway dalam pikiranmu. Buang yang lama. Buat yang baru. Remain in the truth. Tetap dalam kebenaran firman-Nya. Sehingga tantangan datang, pikiranmu tenang, karena kamu tahu ada Tuhan di sana. Sehingga orang nyakitin hatimu, kamu tetap tenang, karena kamu tahu pembalasan adalah haknya Tuhan. Udahlah, biarin aja urusannya Tuhan. Sehingga ketika mungkin saat ini, semua serba mahal, gaji baru dipotong, baru dipecat lagi, kamu tahu Tuhan yang pelihara hidupku. Pikiranmu tenang, rest. Amin. Kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri. Yuk, kita mau naikkan pujian ini sebentar aja. Tapi kita mau make a new pathway dalam pikiran kita. Dia buka jalan saat tiada jalan. Tutup matamu, taruh tanganmu di dada. Bilang tenanglah hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku. Dia menuntunku dan memeluk dirimu. Dan kuasanya dia buka jalan, katakan kepada jiwamu, tenang, ada Yesus yang buka jalan. Come on. Dia buka jalan. Amin. Buang pikiran yang lama. Buang pikiran yang lama yang bilang kamu gak punya harapan, gak punya masa depan, gak ada yang bisa tolong, gak ada yang sayang, gak ada yang peduli. Buang. Ganti dengan firman Tuhan. Dia membuat jalan-jalan di padang gurun. Dia membuat sungai-sungai di padang belantara.
Dia buka jalan saat tiada jalan. Cara yang ajaib dibukanya jalan. Dia untukku dan memenuhi dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, 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 Dia buka jalan. Mantrakanlah firman-Mu Tuhan Yesus, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan pikiran kami menyerahkan kehendak kami Tuhan. Kami menaklukkannya di bawah kakinya Kristus. Kami menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan Yesus. Biar sungguh Tuhan hidup kami diperbaharui setiap pagi Tuhan Yesus. Biar sungguh Tuhan segala yang lama, kantong anggur yang lama dalam hidup kami Tuhan Yesus, kami buang, kami ganti dengan kantong anggur yang baru, agar siap menerima pribadi yang baru, berkat yang baru dari Tuhan Yesus atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Bapa yang baik, izinkan kami bawa persembahan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, berkenanlah Kau menerimanya sebagai korban yang harum dan berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkatilah gereja ini, mampukanlah gereja ini Tuhan untuk dapat mengelola persembahan umat-Mu dengan tepat, dengan benar, dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.